Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sol Sepatu Ajaib. Dan semua permasalahan-permasalahan sepatu dan sandal pasti akan terselesaikan di sini. Seperti pada sepatu ini sepatu Arai dan ini juga sudah waterproof. Dan pasti kalau kawan-kawan melihat sepatu yang seperti ini sepatu gunung, sepatu outdoor, akan bingung cara menjahitnya ya, karena ini terdapat dua bagian ya. Yang satu bagian midsole yang warnanya abu-abu, yang hitam itu bagian outsole. Terus pasti kebingungan di mana kita harus menjahitnya kalau ada dua bagian seperti ini. Tentunya kita lihat dulu kondisinya ya, kondisi midsole-nya seperti apa, kondisi outsole-nya seperti apa. Bisa dilihat kondisi outsole-nya sudah agak-agak mengelupas ya, seperti ini. Sudah ada agak yang mengelupas ya. Jadi tentunya ini harus dijahit. Dan untuk bagian midsole-nya itu masih agak menempel, agak kuat ya lemnya. Jadi kalau bagian midsole masih agak kuat seperti ini, kita hanya cukup jahit di bagian outsole saja. Tapi outsole yang dikenakan midsole-nya ya. Oke, langkah-langkah untuk menjahit sepatu ini kita simak di meja pengerjaan. Langkah pertama sebelum menjahit itu kita harus membuat jalan benang. Itu wajib, karena kalau tidak kita buat jalan benang, nanti benangnya akan mudah putus ataupun rantas, karena ini sepatu outdoor yang tentunya untuk digunakan di medan-medan atau di bagian-bagian yang banyak batunya atau mungkin medannya licin. Dan yang perlu dibuat jalan benang adalah di bagian outsole. Bagian midsole tidak perlu. Kalaupun bagian midsole ini mengelupas, kalaupun harus dijahit, karena ini bahannya pilon ya, ini tidak perlu dibuat jalan benang. Dan pakai jalan benang apa? Saya memakai alat yang biasa seperti ini. Terus di mana kita harus membuat jalan benang? Apakah harus di bawah, dari bawah ini? Apakah dari samping ya? Karena dari samping juga tidak begitu banyak, tidak ada ruang ya. Tapi dengan ruang segini kita bisa membuat jalan benang. Kita coba aja. Nah, seperti ini. Jadi jalan benangnya itu mepet. Seperti ini ya. Ini bisa terlihat ya, jalan benangnya mepet. Oke. Dan untuk di bagian sini, kita harus mengikuti naik. Nah, seperti ini. Ya, mengikuti naik seperti ini ya. Terus untuk bagian yang mentok ini ya. Nah, seperti ini. Jadi mengikuti polanya, pola ininya ya, pola outsole-nya. Terus untuk bagian depan, kita ke ataskan ya. Jadi polanya mengikuti ke atas seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita buat serapi mungkin ya, agar tidak terlalu terlihat jelek. Oke, dan yang satu sudah saya selesai bikin jalan benang, tinggal menjahit ya, yang bagian kiri. Ini bagian kanan saya singkirin dulu.
Ini yang bagian kiri sudah saya bentuk jalan benang semua ya. Nih. Ya. Usahakan jalan benangnya lurus seperti ini jadi biar kelihatan rapi banget. Dan untuk menjahit sepatu ini usahakan memakai jarum yang lebih panjang karena nanti kita akan masuk ke dalam sepatunya dan menembus bagian midsole yang sangat tebal ya. Ini midsole yang sangat tebal ini. Kita harus nembus midsole yang sangat tebal. Oke, kita mulai aja dari sini. Nah, ini kita ke dalam. Tuh ya. Tuh, kelihatan jarumnya itu nembus midsole ya, nembus midsole ini. Dan di sini saya memakai benang nilon yang hitam nomor 9 ya. Kenapa kok tidak pakai nomor 12? Karena jalan benangnya ini lebih cocok saya memakai benang nomor 9. Kalau nomor 12 agak kedodoran. Oke ya, kita lanjut menjahit. Dan jarak spasinya juga biasa ya, sekitar 0,7 cm. Sepertinya jarum saya ini sudah tidak nyampe ya, karena kurang panjang dan saya harus memakai jarum yang lebih panjang lagi. Untuk menjahit sepatu ini sebenarnya tidak susah, karena bagian luarnya itu karet dan midsole-nya itu pilon. Cuman yang bagian susah itu di bagian dalam ya. Bagian dalam itu kain seperti ini, tentunya pasti nyangkut di jarum kita ketika jarum kita tarik. Nah, ini ketika menarik seperti ini, dia akan nyangkut di dalam. Dan harus kita putar-putar seperti ini agar tidak menyangkut lagi. Dan untuk kita menarik benangnya juga harus lebih kencang daripada kita menarik sepatu-sepatu pada biasanya. Nih, untuk menariknya ini ya. Nah, ini untuk menariknya ini harus lebih kencang. Oke, dan bisa dilihat ini hasil jahit sementaranya ya. Saya sudah nyampe sini ya. Masih seperempat dari perjalanan menjahit sepatu ini. Karena benar-benar di dalam itu nyangkut-nyangkut ya. Dan terus ini juga tebal banget. Oke, dan ini kayaknya sudah di bagian yang tidak terlalu tebal dan saya mau ganti jarum. Saya mau pakai jarum yang biasa ya, yang standar.
Jadi saya punya jarum yang panjang, pendek, dan standar ya. Ini standar, ada yang lebih pendek lagi. Oke, akan saya jeda dulu, nanti kalau sudah selesai akan saya share hasilnya ya. Lanjut, saya sudah nyampe di bagian depan ya. Karena kalau saya tidak potong-potong seperti ini nanti akan kelamaan ya. Mungkin bisa 1 jam videonya. Ini bagian depan ini bagian yang sangat dihindari oleh tukang-tukang sol pemula ya. Karena di bagian depan ini adalah katanya itu bagian tersulit. Jadi kita akan susah untuk mencantolkan benang, padahal kalau kita tahu triknya atau tekniknya itu sangat mudah banget ya. Dan saya sudah share teknik dan triknya untuk mencantolkan benang di bagian depan ini di video-video saya sebelumnya ya. Jadi sangat mudah, cuman kita mencobloskan terus kita geol benang ini, geol jarum ini, benang sudah ke otomatis ke apa ya namanya? Udah manik, ini saya goyang ya, tonton sudah kecantol ya itu ya. Sudah langsung kecantol. Jadi mudah banget ya. Tusuk, geol ya. Tusuk, geol. Itu hasilnya sudah bisa tertarik benangnya. Oke, dan ini sudah mau hampir selesai ya, tinggal berapa tusukan lagi. Tinggal 1 coblosan lagi. Nah, selesai. Lanjut kita menali ya. Di tali biasa ya, simpul biasa seperti yang sudah saya tutorialkan sebelum-sebelumnya. Tinggal kita menarik saja ini benangnya. Bagian dalam juga ditarik. Terus kita potong, jangan mepet potongnya. Bagian dalam juga dipotong, jangan mepet potongnya. Dan terus langkah selanjutnya adalah memasukkan benang ini ke dalam outsole-nya. Setelah kita jahit, barulah kita teliti bagian-bagiannya ya. Oke, dan akan saya teliti bagian-bagiannya. Ternyata ada bagian yang sedikit mengelupas ya di bagian ini. Di bagian midsole ya, midsole sama uppernya. Dan kita akan lem biar nanti bagian itu rapet ya. Oke, lem ini sekitar keringnya sehari semalam ya. Nanti biar kering sendiri lemnya. Yang penting sudah saya lem. Oke, dan saya akan perlihatkan saja hasil jahitan saya ke kawan-kawan semua. Oke ya, tadi saya mulai menjahit dari bagian mana ya, lupa juga saya. Dari bagian sini ya. Dari bagian sini muter. Bentar, saya bersihkan dulu. Ini yang putih-putih ini bekas ini ya, bekas lilin. Jadi kita harus bersihkan biar. Nah, saya mulai dari sini. Nah, ini ada bekas lilin lagi. Dari ke sini ya. Banyak bekas lilin, bentar. Oke ya, sampai sini. Sampai depan sini. Kita
selesai di sini lagi. Dan ini sangat kuat karena ini benar-benar jahitannya di dalam ya. Ini walaupun kita gesek-gesek pakai ini ya, ini tidak terpengaruh ya jahitannya karena jahitannya masuk ke dalam jalan benang ini. Ini ada nah biar rapi ya. Oke, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Jadi yang punya sepatu arai, sepatu outdoor, sepatu gunung, kalau outsole bawahnya itu mengelupas, jangan hanya dilem ya. Harus dijahit dan jahitnya seperti tadi, hasilnya rapi, kuat, tidak tergesek dari bawah, juga anti tergesek dari samping. Jadi ini bisa dipastikan hasilnya kuat walaupun saya memakai benang nomor 9. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua, terutama kawan-kawan yang suka naik gunung, suka manjat gunung, suka eksplor ke alam ya, pecinta alam. Semoga ini bisa membantu kawan-kawan semua. Oke, saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.